إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله رحمني ورحمكم الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan hendaklah kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya jihad. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya secara keseluruhan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya jihad. Kita diperintahkan untuk berjihad sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar mengatakan berjihadlah kalian, bahkan kita disuruh untuk berjihad haqqa jihadi, berjihad dengan sebenar-benarnya jihad, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Hal ini menunjukkan ibadallah bahwasanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat penting. Kemudian ibadallah, ketahuilah bahwasanya jihad tidak terbatas hanya pada perkara jihad melawan orang-orang kufar. Di sana ada jihad yang lebih penting. Di sana ada jihad yang lebih utama. Di sana ada jihad yang lebih dikedepankan dan diutamakan. Para ulama kita mengatakan bahwasanya jihad memiliki 4 maratib, memiliki 4 tingkatan. Yang pertama adalah jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan keinginan diri yang buruk. Kemudian yang kedua adalah jihadus syaitan, jihad di dalam melawan syaitan. Yang ketiga adalah jihad melawan orang-orang kufar, dan yang keempat adalah jihad melawan orang-orang munafikun. Namun ibadallah, asas dan pokok dari keempat jihad tersebut adalah jihad yang pertama, yaitu jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri, jihad melawan hawa nafsu. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak bisa menaklukkan, tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya dan keinginan dirinya yang buruk, maka dia tidak bisa menegakkan jihad-jihad yang lain. Jika dia tidak bisa membiasakan dirinya dan memaksakan dirinya di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala,
dan di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bisa menegakkan jihad-jihad yang lain. Dan inilah hakikat dari jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad adalah, mujahid adalah orang yang bisa melawan dirinya di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam diri kita ada musuh yang harus kita lawan. Di dalam diri kita ada sesuatu yang harus kita kalahkan, yaitu hawa nafsu kita. Lihatlah Nabi alaihi salatu wassalam, setiap kali khutbah Nabi alaihi salatu wassalam berlindung kepada Allah Ta'ala dari musuh ini, dari keburukan ini, dan dari kejahatan ini, yaitu kejahatan diri kita sendiri dan keburukan hawa nafsu kita. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan diri-diri kami, dari kejahatan hawa nafsu kami, wa min sayyiati a'malina. Begitu pula ya Allah, kami berlindung kepadamu dari buruknya amalan-amalan kami. Begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan kepada sahabat Husain ibn Ubaid ketika beliau masuk Islam, Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepadanya suatu doa, yang dimana pada doa tersebut terdapat padanya perkara yang telah kita sebutkan ini, yaitu berlindung kepada Allah Ta'ala dari keburukan hawa nafsu. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Husain, qul Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Ya Allah, berikanlah aku ilham di dalam perkara yang memberikan petunjuk kepadaku, wa qini syarra nafsi, dan lindungilah aku, jagalah aku dari keburukan dan kejahatan diriku. Sehingga ibadallah, mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu, melawan diri kita, ini adalah jihad yang sangat besar, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berjihad dengan sebenar-benarnya jihad. Dan ibadallah, ketahuilah bahwasanya manusia, di dalam menghadapi hawa nafsu mereka terbagi menjadi dua. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang tidak bisa melawan hawa nafsunya dan tidak bisa menaklukkan dirinya, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih mengedepankan kehidupan dunia ini, maka di mana tempat kembali mereka ibadallah? Di mana tempat kembali dan balasan bagi orang-orang yang tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya? Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim adalah tempat kembali mereka. Sehingga balasan bagi orang-orang yang tidak melawan hawa nafsunya, tidak mujahadatun nafs, adalah fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim adalah tempat kembalinya. Adapun orang-orang yang mujahadatun nafs, mereka melawan hawa nafsunya, bisa menaklukkan diri-diri mereka, Allah Ta'ala katakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Rabbnya dan mereka menahan dirinya dari hawa nafsunya, mereka menahan dirinya dari perkara-perkara yang diinginkan oleh jiwanya, dari hawa nafsunya, di manakah tempat kembali mereka? Apa balasan untuk mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya jannah, surga adalah tempat kembali mereka. Sehingga ibadallah, orang-orang yang memenuhi panggilan hawa nafsunya
mereka akan sengsara dan mereka akan binasa. Adapun orang-orang yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang selamat dan yang akan bahagia. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, ketahuilah bahwasanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya jihadun nafs, jihad di dalam melawan diri sendiri, di dalam menaklukkan hawa nafsu, memiliki 4 tingkatan. Yang pertama kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, yaitu seseorang berjihad di dalam mengajarkan dirinya perkara agama ini. Seseorang berjihad di dalam menaklukkan dirinya agar dirinya ingin mempelajari agama ini, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan tidak ada keberuntungan melainkan dengan seseorang mempelajari agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mempelajari Al-Quran yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya. Kemudian yang kedua kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, tingkatan yang kedua di dalam mujahadatun nafs, di dalam jihad melawan diri ini, yaitu dengan seseorang mengamalkan apa-apa yang telah dia ketahui. Dikarenakan ibadallah, ilmu yang telah kita pelajari, ilmu yang telah kita ketahui, ketika dia tidak diamalkan, maka ilmu tersebut tidak akan memberikan manfaat kepada pemiliknya. Bahkan ilmu tersebut akan menjadi musuh bagi orang-orang yang mengetahuinya. Sehingga ilmu ketika tidak diamalkan, maka ilmu tersebut akan menjadi musuh bagi orang yang mengetahuinya. Kemudian yang ketiga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, di dalam mujahadatun nafs, bagi orang-orang yang benar-benar ingin menaklukkan dirinya dan hawa nafsunya. Yang ketiga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, yaitu dia mendakwahkan, dia mengajarkan ilmu yang telah dia ketahui. Dia tidak mencukupkan kebaikan tersebut hanya ada pada dirinya, namun dia menginginkan ilmu tersebut diketahui oleh orang lain, diketahui oleh segenap kaum muslimun, sehingga dia berdakwah, dia mengajari kaum muslimun apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya. Dan ibadallah, ini adalah tariqul anbiya wal mursalin. Ini adalah jalan para nabi dan rasul, yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bagi orang-orang yang benar-benar ingin mujahadatun nafs, yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fi. Dia bersabar di dalam mendapatkan gangguan manusia ketika mereka mengajari manusia, ketika dia mendakwahkan kebenaran dan ilmu kepada manusia. Dan sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa siapa saja yang mengajarkan kebenaran dan membawa dakwatul haq kepada manusia, maka pasti dia akan mendapatkan rintangan, pasti akan mendapatkan tantangan, pasti akan mendapatkan gangguan dari manusia. Sehingga konsekuensi dan keharusan dari semua itu adalah dia bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyabarkan dirinya di atas kebenaran. As'alullah taala an yanfa'ana bima sami'na, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah akbar, la ilaha illallah.